Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang akan kita bahas adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, dinamakan Al-Arba'in ini sesuai nama tersebut ya, artinya adalah 40. Al-Arba'in ya, aslinya Al-Arba'un itu adalah dalam bahasa Arab artinya 40. Yang dimaksud adalah kitab ini terdiri dari 40 hadis ya. Jadi ada hadis pilihan ya yang dirangkum atau yang disusun di sini ya sebanyak 40 lebih sebetulnya. Ada lebih dari 40 tetapi karena ya untuk memudahkan disebut 40 saja ya. Nah, An-Nawawiyah itu penyandaran kepada penulisnya atau penyusunnya ya maksudnya, yaitu Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi. Ini salah seorang ulama dari mazhab Asy-Syafi'i ya yang juga ya banyak menulis kitab ya dan banyak dipakai kitab-kitab beliau ya sebagai rujukan dan sering dipakai untuk kajian-kajian ya karena banyak faedah yang diambil dari beliau ya dari kitab-kitab beliau ya meskipun beliau sendiri wafat dalam usia yang masih sangat muda ya. Ya. Kita ya, sedikit tentang Imam An-Nawawi ya mungkin ya kalau dari nama itu sebetulnya bukan Nawawi, Nawa itu penyandaran lagi kepada tempat ya penyandaran terhadap kepada tempat di mana beliau dilahirkan ya Nawa itu nama tempat yang ya wilayahnya itu masuk ke dalam wilayah ya apa Suriah kalau sekarang ya wilayah Suriah ya, ya atau ke Palestina ya. Nah itu disitulah beliau lahir. Nah makanya kemudian dikenal sebagai An-Nawawi. Banyak ulama-ulama yang namanya itu penyandarannya kepada nama tempat lahirnya. Termasuk Imam Al-Bukhari misalnya ya. Ya, yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan sumber rujukan kedua setelah Al-Quran ya. Karena kitab tersebut merangkum hadis-hadis Sahih. Yaitu lahirnya di Bukhara. Bukhara itu di wilayah, ya kalau sekarang maksudnya, ya sebelum pecah Uni Soviet masuk Uni Soviet. Kalau sekarang masuknya kalau nggak salah Uzbek. ya, Uzbekistan ya. Uzbekistan. Ya, betul. Ya, itu namanya Muhammad bin Ismail, tetapi lebih dikenal dengan Al-Bukhari-nya ya sebagai tempat kelahirannya. Nah, demikian ya sama juga dengan imam-imam yang kebanyakan diambil dari nama tempat kelahirannya. Namanya sebetulnya siapa? Imam Nawawi ini Yahya ya, namanya Yahya bin Syaraf ya. Ya. Ya, namanya Yahya bin Syaraf. Ya. Ya. Yahya, namanya beliau Yahya aja ya. Bapaknya namanya Syaraf, jadi Yahya bin Syaraf ya. Kakeknya namanya Hasan, jadi Yahya bin Syaraf bin Hasan. Nah, beliau dikenal An-Nawawi, kunyahnya Abu Zakaria ya. Kunyah nama panggilannya Abu Zakaria ya. Ini termasuk salah satu ulama sekali lagi dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kitab ini termasuk kitab yang sangat populer ya, kitab Arba'in ini yang banyak dipakai di ya hampir semua tempat lembaga-lembaga ya yang mengajarkan pelajaran-pelajaran keislaman ya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ya dari kitab-kitab para ulama yaitu pasti ada ya di bahkan tidak hanya dibacakan tapi banyak dihafal ya kitab ini ya termasuk oleh anak-anak ya karena rangkuman yang terdapat di dalam itu sangat banyak faedahnya berbobot ya nilainya ya walaupun hanya 40 hadis tapi itu merupakan hadis-hadis yang dipilih oleh beliau ya yang penting dalam kaitannya dengan
hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, ya. Nah, kita akan mulai dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama, ya. Hadis pertama. Hadis yang pertama ini tentang niat. Halaman 10. Ya. Mana halaman 10 ini? Kita bacakan redaksi hadisnya dan juga sahabat yang meriwayatkan, ya. Jadi disebutkan di hadis-hadis beliau ini mulai dari sahabat yang meriwayatkan, kemudian redaksi atau matan hadis, kemudian pentakhrijnya yang mengeluarkan hadis tersebut. Ya. Bagaimana di sini misalnya disebutkan, ya, qalal mu'alif rahimahullah ta'ala, ya, berkata penulis, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin. Hadis ini jadi sampai kepada, ya, kita itu yang membawakan atau yang menyampaikan pertama adalah Amirul Mukminin. Siapa itu Amirul Mukminin? Amirul Mukminin itu adalah sebutan untuk, ya, khalifah. Yang mana di hadis ini yang dimaksud adalah Abu Hafs, kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafs itu siapa? Yaitu Umar ibn Khattab. Ya, jadi sahabat yang menyampaikan hadis ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat yang kita ma'ruf bagi kita, ya, kita kenal, ya, sangat banyak, ya, keutamaannya, dan memang beliau seorang yang juga, ya, hebat, ya, sampai-sampai Nabi berdoa sebelum beliau masuk Islam ini, berdoa agar Allah memberikan hidayah salah satu di antara, ya, Umar atau Abu Jahal, ya. Nah, karena kedua-duanya ini memiliki peran penting dan punya pengaruh, sehingga kalau salah satu masuk Islam itu akan memberikan pengaruh yang baik dan kekuatan, ya, tambahan kekuatan dalam, ya, tubuh umat Islam. Nah, ternyata Allah memberikan hidayah kepada Umar, sementara Abu Jahal tetap dalam keadaan kafir sampai akhir hayatnya, ya, memusuhi Islam. Di Umar ini khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, yang menggantikan beliau untuk memimpin umat adalah Abu Bakar. Baru kemudian Abu Bakar meninggal, diganti oleh Umar. Maka beliau adalah seorang khalifah, dan panggilan yang terkenal kepada beliau adalah Amirul Mukminin tadi, ya. Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya kaum orang-orang beriman, ya. Qala, beliau berkata, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Apa perkataan beliau? Innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Ya, jadi ini sabda Nabi SAW sampai situ. Innamal a'malu binniyat. Ya, kata beliau, hanya saja amal-amal itu tergantung niatnya. Ya, amal itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi hadis ini menekankan pentingnya niat. Karena niat itu, ya, yang akan menentukan apakah amal seorang hamba itu akan diterima oleh Allah ataukah tidak. Maka apabila seorang niatnya tulus, yaitu ikhlas karena Allah, maka amalnya akan diterima. Tetapi kalau ternyata niatnya untuk selain itu,
maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, ya, tapi mungkin akan mendapatkan hanya sekedar apa yang dia niatkan, ya. Karena setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, seorang yang berhijrah dengan niat karena Allah, ya, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dia akan mendapatkan itu, ya, bahwa nilai dari hijrahnya itu adalah memang, ya, ketulusan, ya, ini ikhlas karena Allah, dan ittiba, yakni mengikuti Rasulullah. Dan dua hal inilah yang memang menjadi syarat untuk diterimanya suatu ibadah, yaitu niat yang tulus atau ikhlas dan ittiba, ya, yaitu mengikuti siapa? Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu berlaku untuk seluruh amal. Ya, untuk seluruh amal. Ya, amal apapun termasuk ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi bernilai kalau terpenuhi dua syarat itu. Ya. Nah, untuk syarat yang pertama, dalilnya ini, hadis ini. Innamal amalu binniyat, ya. Artinya salah satu di antara dalilnya adalah hadis ini. Ya, sementara di ayat Al-Qur'an pun ya ada keterangan yang memerintahkan kita untuk menjadikan amal kita itu ikhlas, ya, karena Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan di dalam mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ya, dengan ikhlas, mukhlishina lahu, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, ya. Sementara dalil yang berkaitan dengan ittiba nanti akan ada juga di kitab ini, di Arba'in ini, di hadis nanti ya akan ada, kita juga akan baca. Ya, yaitu hadis tentang, ya, perintah agar sesuatu amal itu ya tidak, ya, menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ya, artinya kalau suatu amal itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tertolak, ya, nanti ada. Nah, jadi Nabi SAW menggambarkan tentang, ya, masalah diterimanya amal seorang itu dicontohkan sebagaimana di sini sebutkan adalah tentang hijrahnya seseorang, ya, kalau niatnya karena Allah dan juga mengikuti Rasulullah, maka ya tentu dia akan mendapatkan, ya, nilai dari hijrahnya itu, pahala dari hijrahnya. Tapi sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu, ya, karena, ya, dunia, lidunya yusibuha, dunia yang dia ingin dapatkan. Aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, ya. Jadi misalnya ada seorang berhijrah, ya, karena ingin mendapatkan dunia. Bukan karena Allah, bukan karena mengikuti Rasulullah, tapi karena ingin mendapatkan dunia. Karena mungkin di tempat di mana dia berhijrah, dia akan memperoleh, ya, apa yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan sekarang. Ya, dia akan memperoleh baik itu mungkin harta, apakah itu kedudukan ataukah yang lainnya. Maka berarti niatnya adalah untuk dunia. Atau karena ada wanita yang dia cintai, yang dia ingin menikahinya, sudah berhijrah duluan, maka dia pun, ya, berhijrah karena wanita itu. Maka kan Nabi SAW, ya, kalau seperti itu niatnya, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ya tentunya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Kalau tujuannya dunia, ya berarti dia mungkin dapat dunia yang dia inginkan itu, tapi nggak dapat apapun dari pahala Allah Subhanahu
Putus ya, putus. Tunggu bentar. Tunggu sebentar. Agar niat itu Putus tadi Ustaz, ya, Afwan. putus ya. Iya, Saya yang putus ya. iya Ustaz. Sampai apa tadi? Sebelum putusnya. Tadi wanita. Apa Oh hijrah ya. untuk wanita? Oh ya, berarti putusnya sebentar doang ya. Iya. Ya, jadi artinya niat itu ya, itu yang akan menjadikan ya bernilai atau tidaknya amal kita. Kalau niatnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahi, meskipun itu suatu ibadah yang bernilai mulia, hijrah itu ibadah yang mulia ya. Hijrah seorang hamba ya dari satu tempat ke tempat yang ya diharapkan lebih baik untuk ya memperbaiki agamanya, untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah, maka itu adalah hal yang mulia. Tapi ketika hijrah itu kemudian ya diniatkan untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, keinginan untuk memperoleh jabatankah, untuk memperoleh hartakah, ya, atau karena wanitakah, ya, maka amal yang mulia itu menjadi sia-sia, menjadi tidak berarti. Ya, dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu adalah apa yang dia niatkan. Oleh karena itulah kita perlu ya untuk melihat diri kita setiap kali amal yang kita lakukan itu hendaknya diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik niat itu dalam arti sebagai ya pembeda antara suatu amal itu bisa bernilai ibadah atau hanya sebuah rutinitas. Karena aktivitas kita pun bisa bernilai ibadah kalau diniatkan ya karena Allah. Atau hanya sekedar rutinitas yang ya mungkin ya sesuatu yang hanya begitu saja berlalu tanpa ada nilai ibadahnya. Ya, seperti kita bekerja kalau niatkan karena untuk mencari nafkah, karena untuk ya sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah untuk ya keluarga kita, ya niatnya ya adalah niat yang karena Allah. Ya, maka ya itu menjadi bernilai ibadah. Tapi kalau sekedar bekerja karena ya untuk mengejar keuntungan dunia, untuk mendapatkan harta benda dunia ya, untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, hanya itu saja, ya maka ya dia dapatkan itu, tapi tidak mendapatkan nilai isi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang melakukan hal-hal yang ya sifatnya rutinitas yang sebetulnya itu ya hal yang ya biasa dia lakukan ya yang tidak terlihat sebagai sebuah ibadah, tapi menjadi bernilai ibadah ketika diniatkan karena Allah ya dan juga mengikuti cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Misalnya apa? Makan misalnya. Makan itu sesuatu hal yang biasa sehari-hari kita lakukan dan itu tentunya suatu hal yang bermanfaat. Kalau makannya itu tidak ada niat dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah, ya agar kita dengannya ya bisa tetap ya melakukan jalankan aktivitas kita ya dengan apa yang kita makan ya apalagi Allah memberitakan dalam Al-Qur'an kulu washrobu gitu kan makanlah dan minumlah berarti itu perintah kita niatkan karena Allah menjadi bernilai ibadah sepanjang caranya pun tidak bertentangan dengan apa yang telah dituntunkan dalam syariat kita. Apakah baik itu zat makanannya, ya halal tentunya. Begitu pula cara mengkonsumsinya ya. Ya, misalnya harus dengan tangan kanan, harus baca bismillah. Nah, itu semua menjadi bernilai ibadah. Sedangkan ibadah yang jelas-jelas ibadah sekalipun menjadi tidak bernilai ibadah dan tertolak kalau ya tidak diniatkan karena Allah. Lah orang ibadah sholat itu kan ibadah jelas sholat itu ibadah perintah Allah untuk menjalankan sholat. Tapi ternyata ketika seorang melakukan sholat, ya sholatnya itu ya, ya kotor ini ya merusak itu apa ria ya memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain supaya mendapat pujian dari orang lain ya ya mungkin kalau sholat jarang ya seperti itu. Yang banyak terjadi itu hal-hal yang ya itu ibadah-ibadah yang terlihat ya sebagai suatu hal yang nampak apa namanya jelas ya yang kemudian orang menunjukkan itu
Ya misalnya apa? Sedekah. Ya orang bersedekah kemudian ya dia tunjukkan, dia ya pamerkan misalnya ya supaya orang melihat dan memujinya misalnya. Nah ini berarti niatnya sudah keliru. Dan itu di akhirat ya itu di antara orang yang pertama-tama masuk diseret ke dalam neraka adalah justru orang-orang yang melakukan hal yang mulia secara nilai agama, tetapi niatnya bukan karena Allah. Ya, disebutkan di antaranya ada orang yang diseret karena ya ke dalam neraka yang padahal dia adalah orang yang pandai baca Al-Qur'an. Bagus bacaan Al-Qur'annya, ya. Nah, ketika dia diseret masuk ke neraka, ya dia tentu saja protes ya, kok saya masuk neraka padahal saya orang yang ya rajin baca Al-Qur'an, bahkan bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, dan semua ini aku lakukan karena Engkau ya Allah. Ya. Itu menurut pengakuan dia. Tapi kata Allah, bohong kamu. Kamu melakukan itu semua karena kamu ingin disebut seorang qari. Ya, Allah lebih tahu hati seorang. Apa yang dia niatkan ketika itu? Ketika dia membaca Al-Qur'an, ya, dia baca kemudian dia mungkin ya rekam atau dia sebarkan dengan tujuan supaya orang mengenal dia sebagai seorang qari. Begitu juga ada orang yang diseret karena ya dia adalah orang yang rajin bersedekah. Ya, padahal sedekah itu adalah ibadah yang sangat mulia, ya. Di antara ibadah yang mulia yang ketika orang meninggal, kalaupun dia ingin apa, dia bisa dihidupkan lagi, yang dia ingin lakukan apa? Bersedekah. Begitu ya sangat ya tingginya nilai sedekah itu. Tapi kenapa dia masuk neraka? Ya, ketika dia juga ya mengatakan apa yang dia lakukan dari amalnya dan dia mengaku sebagai amal yang dia niatkan karena Allah, tapi Allah juga lebih tahu. Ya, kamu bohong. Kamu bersedekah hanya semata-mata ingin dikatakan seorang dermawan. Ya. Supaya disebut orang dermawan. Ya. Nah, Allah lebih tahu sekali lagi apa yang diniatkan oleh seorang ketika melakukan sebuah amal. Ya, sehingga dia pun masuk neraka, padahal melakukan amal yang baik. Ya. Tapi niatnya salah. Niatnya bukan karena Allah. Begitu juga bahkan orang yang berjihad, ya, yang berperang di jalan Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Ya, kata Allah, kamu berperang itu semata-mata ingin disebut sebagai pahlawan, disebut pemberani, disebut orang yang ya kuat dan sebagainya. Nah, niatnya sudah salah. Jadi di sini penting bagi kita untuk benar-benar perhatikan niat, ya. Nah, itu hal yang penting ya di samping tadi merupakan pembeda antara rutinitas dengan hal yang bisa menjadi ibadah yang padahal ya cuma hanya karena niat ternyata nilainya berbeda. Bisa juga itu menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, seperti orang sholat misalnya, dia sholat niatnya sholat apa kan gitu ya. Kalau kita niat sholat zuhur ya kita niatkan sholat zuhur. Kita niatnya sholat sunnah, kita niatkan sholat sunnah kan gitu. Itu butuh niat juga. Nah, karena kalau kita tidak meniatkan ya sehingga sholat kita atau ibadah kita jadi nggak jelas ya. Nah, kemudian niat ini juga yang paling penting dari tujuannya. Tujuannya itu untuk siapa atau karena siapa. Nah, ini yang paling pokok dari hadis ini adalah berkaitan dengan tujuan tadi. Ya, agar tujuan kita dalam beramal itu adalah menjadikan amal kita yaitu karena Allah semata-mata. Nah, di sini dikatakan di situ dikeluarkan oleh Imam ahli hadis, dua orang imam ahli hadis ya, yaitu ya yang pertama Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizibah Al-Bukhari. Ya, tadi kita sebut Imam Al-Bukhari ya yang lahir di Bukhara ya dan dia memiliki kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan as-sahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis ya, Amirul Mukminin fil Hadis ya, pemimpinnya para ahli hadis yang memang ya kepandaian dan ya keahlian beliau dalam ya menilai suatu hadis sehingga bisa mengumpulkan yang sahih dan memisahkan yang tidak sahih itu ya menunjukkan kehebatan beliau dalam masalah hadis. Dan yang kedua Abu Husain Muslim, ini murid beliau, murid Imam Bukhari sebetulnya. Ya, tapi juga punya kemampuan yang hebat dalam hadis yaitu Muslim bin Hajjaj
bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, ini juga Naisabur ini nama tempat kelahiran beliau ya. Nah, ya, Naisabur. Tapi beliau lebih dikenal dengan namanya yang asli yaitu Imam Muslim. Ya, di kedua kitab Sahih beliau. Jadi Imam Muslim juga punya kitab Sahih namanya Sahih Muslim ya. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini riwayat yang paling sahih kalau digabungkan disebutkan dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim berarti itu menunjukkan riwayat ini adalah riwayat yang sahih ya, dijamin kesahihannya. Ya, selesai untuk hari ini ya, untuk pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan penjelasan dari masalah niat dari hadis yang pertama bisa bermanfaat ya. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dikit aja Pak Ustadz. Oh iya, silakan. Mengundang pertanyaan. Kenapa ini kok kepada dunia? Jadi yang di satu sisi kan kepada Allah dan Rasul, dan yang bagusnya kan istilahnya kepada dunia atau wanita yang ingin dinikahi ya. Iya. Berarti ini buat pria doang dong. Enggak, contoh. Kalau maksudnya iya kan? Iya. Kan berarti nggak berlaku gitu ya? Enggak. Iya. Jadi kadang mencontohkan satu sisi itu berarti kaitannya atau cakupannya untuk sisi yang lain juga ya. Ketika Allah memberikan contoh atau menyebutkan di Al-Quran ya, innamal mu'minuna misalnya, orang-orang beriman. Mu'minun itu kan laki-laki, tapi maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Artinya itu udah mewakili ya, mencontoh itu mewakili ya. Bahwa kalau laki-laki menginginkan wanita, begitu juga kalau wanita hijrah menginginkan laki-laki. Ya, jadi itu penyebutan satu ya sisi tapi cakupannya untuk ya semuanya. Wallahu alam. Nah, ya, sama. Ya. Kalau niat itu apakah pikiran aja? Putus Ibu. Apakah niat itu cukup di dalam hati kita? Oh ya. Harus diucap supaya ya, niat lebih yakin gitu. Niat di dalam hati. Niat hanya ya merupakan amalan hati dan hanya di dalam hati. Tidak perlu diucapkan ya. Kalau bismillah ini mau makan, bismillah itu juga di dalam hati. Kalau bismillah itu bukan niat, itu apa yang kita baca itu harus dilafadzkan. Kalau kita mau pergi biasa atau pergi untuk demi memberi nafkah keluarga itu dengan pikiran aja kita atau cukup atau harus diucapkan? Cukup dengan hati kita. Cukup dengan hati kita. Bahwa hati kita niatnya, karena niat itu adalah apa yang ada dalam hati ya. Jadi kita berjalan dengan niat untuk melakukan suatu hal yang baik, maka perjalanan kita akan menjadi baik dengan niat yang baik ya. Jadi itu nggak perlu diucapkan ya. Beda bismillah ya. Kalau bismillah itu bukan niat, itu lafadz ya. Lafadz itu harus diucapkan. Bismillah itu kan apa semacam ya, sama seperti kita berdoa. Kita berdoa juga harus diucapkan ya. Kita dalam sholat saja misalnya membaca bacaan sholat harus diucapkan, walaupun mungkin pelan hanya kita yang dengar tapi tetap diucapkan ya, bukan dalam hati ya. Yang dalam hati itu hanya niat, karena itu apa yang merupakan pekerjaan hati ya. Jadi waktu sholat bismillahirrahmanirrahim. Putus Bu. Sholat nggak perlu dimulai dengan bismillah. Oh, nggak bisa. Sholat itu ya mulainya takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Hati. Iya. Harus ya. Jadi sebelum takbir panjang Ustaz. Tentang niat Ustaz. Kalau masih belum ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Sebelum kita masuk hadis kedua, bisa saja itu nanti ditanyakan kembali ya kalau masih ada yang muskil, insyaallah taala. Baik sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu taala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, makasih Ji. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir di
kumpulkan pertanyaannya jika ini biar makin mantep sebelum kita masuk ke hadis berikutnya kalau bisa. Oke deh. Oke deh. Oke, ya. Assalamualaikum. Salam. Tuh.